Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salam sejahtera sejahtera untuk untuk kita kita semua. semua. Halo Halo Kema Kema BI, BI, yang terhormat seluruh audiens yang hadir pada hari ini, para panitia KPU. serta rekan-rekan mahasiswa BI yang kami banggakan. Hari ini kami membuat sebuah visi besar yang terangkum pada Grand Design untuk masa depan BEM Kema FEB 4 tahun 2025. Sebuah rancangan yang tidak hanya menjadi sekedar dokumen, tapi adalah cerminan dari komitmen kami untuk menyalakan cahaya harapan dan perubahan antara aksara melalui inklusi, aksi, harmoni. Lantai Aksara bagi kami adalah simbol kebijaksanaan dan kemajuan. Setiap langkah yang kami ambil didasarkan pada pemikiran yang inklusif dan tindakan yang nyata, harmoni dalam sinergi antar lembaga serta komunitas mahasiswa. Dengan semangat ini, kami akan memaparkan bagaimana ekspansi, integrasi, dan harmonisasi menjadi pilar dari gerakan kami untuk menjawab tantangan di masa depan. Yang kami tuangkan dalam spirit Lentera Aksara. Apa itu Lentera Aksara? Lentera adalah simbol kehangatan, penerangan, kebersamaan, dan aksara adalah suatu hal yang abadi, tak lekang oleh waktu. Kami ingin pada akhirnya BEM Kema FU 4 menjadi simbol kehangatan, penerangan bagi semuanya untuk menciptakan sebuah kebersamaan, suatu yang tidak bersifat semu, namun bersifat suatu hal yang bersifat abadi. Ya, sedikit perkenalkan, kita dari pasangan calon Ibrahim Sambil yang mempunyai harapan, mimpi, serta cita-cita yang ingin kami tuangkan untuk menjadi bagian sejarah FWB 4. Menjadi suatu fenomena, fenomena unik bagaimana BMKM FWB 4 menjadi salah satu fakultas, menjadi salah satu lembaga kemahasiswaan yang harus terus dibersamai dengan lembaga kemahasiswaan yang lainnya. BMKM FWB 4 menjadi lembaga advokasi bagaimana mengadvokasikan hak-hak, keinginan serta harapan yang dipunyai oleh KMFU itu sendiri sebagai konstituen kita semua. Yang mana bagaimana kepada pemangku kebijakan, setiap kebijakan harus memastikan bagaimana adanya sebuah kemaslahatan dan sivitas akademika menjadi tonggak bagaimana terciptanya sebuah perubahan keunggulan bagi fakultas kita, jurusan maupun universitas. Oke, lanjut terhadap latar belakang dari BEM itu sendiri. Badan Eksekutif Mahasiswa hadir sebagai jawaban atas kebutuhan mahasiswa akan wadah kolektif yang mampu mewakili suara, aspirasi, dan perjuangan mereka secara organisasi. BEM diperlukan karena mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki potensi besar untuk menciptakan dampak sosial. Namun, potensi ini seringkali terhambat karena kurangnya ruang untuk kolaborasi, menyalurkan ide, dan bergerak secara bersama secara terarah. Sebagai pergerakan dilembagakan, BEM tidak hanya merespon isu-isu yang ada, tetapi juga menciptakan program-program strategis yang mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan mahasiswa. Sehingga melalui peran ini, BEM menjadi fondasi yang mengkokohkan gerakan mahasiswa sebagai kekuatan strategis untuk menciptakan perubahan yang nyata. Perkenalkan kembali, nama saya Ibrahim Isbanur Haq. Dan perkenalkan, nama saya Syamil Akbar Al-Ghifari. Masuk pada hakikat BEM dari BEM Kemahifil itu sendiri. Bagaimana lembaga kemahasiswaan menjadi lembaga advokasi. Artinya, lembaga kemahasiswaan menjadi lembaga yang terdepan dalam mengadvokasi kebutuhan, keinginan, serta harapan dan hak-hak mahasiswa itu sendiri. Yang pertama menjadi perwakilan mahasiswa. Bagaimana BEM Kemahifil 4 menjadi representatif dari mahasiswa ataupun Kemahifil itu sendiri. BEM Kemahifil itu sendiri terhadap konstituennya. Yang kedua sebagai wadah pengembangan dan pemberdayaan. Bagaimana BEM Kemahifil 4 menjadi ruang aktualisasi diri dan pengembangan potensi bagi Kemahifil itu sendiri. Yang ketiga adanya gerakan sosial. Bagaimana BEM Kemhaven 4 menjadi garda terdepan dalam menghadapi menyelesaikan permasalahan sosial melalui advokasi, edukasi, aksi nyata guna terciptanya kemaslahatan. Masuk kepada kondisi ideal mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 bagaimana BEM Kemhaven 4 menjadi lembaga student governance ikut serta dalam mewujudkan tujuan sistem pendidikan nasional. Apa itu tujuan sistem pendidikan nasional? Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana BEM Kemhaven ikut turut serta ikut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa kepada siapa? Kepada konstituennya. Oke, lanjut masuk ke dalam nilai yang akan dibawakan pada BEM Kema FEB 4 2025. Di sini kami mengangkat organizational values bernama SHAPE, di mana SHAPE itu adalah yang pertama service oriented, di mana kami mengetahui bahwa BEM hadir sebagai providers. BEM hadir untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi mahasiswa. Yang kedua adalah harmonis, di mana kami menunjukkan budaya kolaboratif dan rasa hormat antar anggota bahkan antar kelembagaan lain yang ada di FEB sehingga dapat muncul lingkungan yang saling menghargai dan dapat bekerja sama secara efektif dan sinergis.
Lalu yang ketiga adalah adaptable, di mana di sini kami BEM berlaku gerak perubahan dan inovasi secara tergesit untuk memenuhi kebutuhan Kemas serta melihat peluang yang ada. Lalu yang keempat adalah progresif, di mana kami terus mencari cara untuk meningkatkan dan memperkenalkan program yang berdampak untuk pemberdayaan dan pengembangan kampus. Lalu yang kelima adalah ethical, di mana kami meyakini bahwa etika merupakan inti dari aktivitas BEM, di mana kami memastikan transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab menjadi tanggung jawab segala tindakan yang ada. Lalu untuk selanjutnya kami mengangkat budaya organisasi, di mana budaya yang pertama adalah Golden Circle Model, di mana kami BEM dalam setiap langkah yang ditapaki akan memahami, akan memastikan tersampainya esensi dan substansi yang ingin dibawakan dengan tiga aspek pertanyaan, yaitu why, how, dan what. Lalu untuk budaya selanjutnya, kami membawa budaya no Brazilian jerks sebagai bentuk untuk mewujudkan ruang aman pada Ormawa. No Brazilian jerks menjadi prinsip yang kami pegang teguh untuk menolak individu yang mungkin saja ia berprestasi, high achiever, dan memiliki kemampuan yang luar biasa, namun ia tidak memiliki moral dan tindakan yang beretika dalam bersikap. Sehingga seringkali individu seperti ini memunculkan tindakan seperti toksik, diskriminatif, ataupun tindakan amoral lainnya. Di sini BEM akan bertindak tegas untuk memberikan tindakan terhadap individu seperti ini agar untuk kedepannya kami dapat mewujudkan BEM ataupun Ormawa yang sehat dan bebas dari ruang ancaman manapun. Lalu untuk budaya selanjutnya ada diri culture model, di mana kami dalam menanamkan budaya yang kuat, kami berpegang teguh pada empat pilar, yaitu involvement, yang kedua konsistensi, yang ketiga adaptability, dan yang keempat adalah mission. Dan itu tertuang dalam visi BMKM FW4 tahun 2025. BMKM FW4 sebagai pemancar sinar keunggulan bagi semua melalui pemberian potensi serta kolaborasi guna terciptanya akselerasi. Bagaimana BMKM FW4 menjadi aktor utama untuk terciptanya melakukan sebuah pemberian potensi untuk menciptakan sebuah keunggulan. Ada sebuah keunggulan, ada sebuah pemberian potensi tidak bisa dilakukan tanpa adanya kolaborasi. Maka dari itu, ketika ada sebuah kolaborasi, maka bisa terciptanya sebuah akselerasi bagi potensi kema FW4 itu sendiri. Dari itu, kami tuangkan dalam 6 misi yang kami bawakan. Yang pertama adalah Empowering Collaboration for Impact. Bagaimana BMKM F4 berkomitmen untuk memaksimalkan peran setiap pemangku kepentingan guna menciptakan kolaborasi lintas sektor yang berdampak secara nyata. Yang kedua, Fostering Inclusive Public Engagement. Bagaimana BMKM F4 mengedepankan partisipasi aktif publik secara individu maupun kolektif. Yang ketiga, Purposeful Social Movement. Bagaimana setiap langkah dan pergerakan BMKM F4 diarahkan untuk menciptakan dampak sosial yang signifikan. Lalu yang keempat adanya safe space. Bagaimana BEM Kema FW4 hadir sebagai garda utama dalam menciptakan ruang aman yang melindungi Kema FW dari diskriminasi, perilaku toksik, dan tindakan tidak etis. Yang keempat adanya comfortable growth environment. BEM Kema FW4 mendorong kebebasan berekspresi, keberanian berinovasi, serta mengoptimalkan akselerasi potensi mahasiswa dalam menjalankan, mengembangkan, mengarahkan karir mahasiswa baik dalam akademik maupun non-akademik mereka. Yang keenam, sinergis student ecosystem. BMKM FW4 membangun ekosistem mahasiswa yang kuat dan terintegrasi sebagai pusat kolaborasi lintas sektor, mendorong inovasi berkelanjutan, serta memberdayakan potensi mahasiswa dan stakeholder kampus secara holistik. Oke, lanjut pada fokus isu yang akan dibawakan. Fokus isu pertama yaitu adalah kait vokasi, di mana tujuannya adalah membersamai serta memastikan keberlangsungan sekolah vokasi dan kegiatan kemahasiswaan sekolah vokasi dapat mencapai titik yang ideal. Ini menjadi komitmen kami bagaimana adanya sebuah stance yang kuat terhadap pimpinan lembaga kemahasiswaan di tatanan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kita sebagai calon ketua dan wakil ketua memiliki stance ataupun komitmen bagaimana terus mengawal ataupun ada sebuah keterbukaan komunikasi koordinasi sehingga apapun yang menjadi kebutuhan ataupun aspirasi itu bisa disampaikan dengan baik. Untuk apa? Untuk mencapai titik ideal dari sekolah vokasi ataupun tadi bagaimana pemenuhan hak-hak kemahasiswaan dari kawan-kawan kita vokasi terhadap kemahasiswaan sekolah vokasi itu sendiri. Oke, untuk selanjutnya adalah isu kesejahteraan mahasiswa dengan tujuan agar dapat terwujudnya hak-hak mahasiswa FEB Unpad dan menunjang peran mereka sebagai mahasiswa FEB Unpad untuk mengakselerasikan lebih jauh kemampuan dan prestasi akademik mereka. Dengan strategi realisasi, kami memfokuskan pada KIPK dan UKT agar dapat mewujudkan terciptanya kemaslahatan bagi kemah FEB Unpad.
Lalu selanjutnya adanya ruang aman dan ruang nyaman. Bagaimana tujuannya terwujudnya ruang aman dan nyaman bagi KMFU 4 dalam melaksanakan perannya sebagai mahasiswa. Adapun fokus kepada ruang aman, yang pertama mental health, kebebasan berbicara, kekerasan seksual. Kami ingin adanya sebuah hal yang bersifat kesejahteraan bagi mahasiswa itu sendiri untuk menciptakan apa? Untuk menciptakan ruang aman di lingkungan FPU 4. Yang kedua adanya ruang nyaman. Bagaimana adanya sebuah perlombaan ataupun apresiasi bagi kema FPU 4 yang mendalamkan potensi mereka dalam hal akademik. Yang kedua adanya fasilitas dan sarana prasarana. Yang ketiga adanya perkuliahan dosen sesuai RPS sendiri. Oke, untuk fokus selanjutnya adalah aktualisasi Ormawa, di mana tujuannya adalah agar terwujudnya organisasi mahasiswa UNPAD yang relevan sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman dan sesuai dengan disiplin ilmu jurusan yang direlevansikan dalam organisasi mahasiswa. Masuk pada isu selanjutnya yang pertama regenerasi kepemimpinan lembaga kemahasiswaan dengan tujuan menciptakan regenerasi kepemimpinan yang berkelanjutan di FPU 4. Kami ingin ada sebuah ekosistem yang mengatur bagaimana regenerasi kepemimpinan lembaga kemahasiswaan tidak menjadi sebuah persoalan, dan ini menjadi suatu hal yang menjadi poin bagaimana untuk menjaga stabilitas dari kepemimpinan di lingkungan lembaga kemahasiswaan. Yang selanjutnya adanya identitas FEB, bagaimana terciptanya rasa bangga dan rasa kepemilikan yang tinggi sebagai mahasiswa FEB 4, yang mana itu tidak bisa adanya sebuah hal yang bisa terwujud tanpa adanya harmonisasi serta integrasi dengan lembaga kemahasiswaan yang lainnya. Oke, lanjut fokus isu selanjutnya pada lingkungan eksternal kampus, di mana kami memberikan fokus terhadap masalah sampah dan lingkungan untuk mendorong kebijakan lingkungan berkelanjutan yang fokus pada pengelolaan sampah, pelestarian ekosistem, dan pemberdayaan masyarakat. Lalu untuk fokus isu selanjutnya adalah kesetaraan akses pendidikan untuk mahasiswa dengan mengawal kebijakan pendidikan yang lebih inklusif dan berpihak pada kesejahteraan mahasiswa di seluruh Indonesia. Masuk pada esensi pengurus, bagaimana esensi pengurus menjadi salah satu komitmen kami untuk menjaga bagaimana setiap aktor-aktor dari internal BEM FEU 4 mengedepankan why-nya mereka sebagai representatif dari KMFU itu sendiri. Maka dari itu mereka memiliki tugas, peran dan fungsi dari setiap individunya untuk bertanggung jawab dan berkomitmen untuk melaksanakan tugasnya dengan semaksimal mungkin. Masuk pada organogram, dan setiap organogram dan bidang memiliki arah strategis, dan arah strategis ini kami tuangkan bagaimana dari setiap bidang, dari setiap arah strategis memiliki program unggulan dan program inovasi yang dicantumkan dalam hal ini. Program unggulan adalah suatu program yang mana program ini menjadi suatu hal yang pernah ada sebelumnya, namun kita adakan lagi untuk apa? Adanya sebuah perluasan segmentasi, perluasan ruang lingkup, dan perluasan kebermanfaatan. Yang kedua adanya program inovasi. Program inovasi ini adalah suatu hal yang belum ada, namun kita adakan untuk apa? Untuk menjawab tantangan ataupun kondisi faktual, untuk menjawab keresahan dari KMFW itu sendiri. Oke, untuk program unggulan yang pertama itu ada FEB Career Days, di mana FEB Career Days adalah program kaderisasi tingkat 4 yang bertujuan untuk mempersiapkan kema FEB tingkat akhir dalam dunia karir pasca kampus. Lalu untuk selanjutnya adalah FEB Berlomba, yaitu adalah grup atau komunitas yang menjamin dan menciptakan ekosistem lomba dan prestasi di akademik FEB 4 yang bertujuan untuk mewadahi kema FEB yang memiliki minat dan bakat terhadap bidang akademik khususnya perlombaan. Lalu untuk selanjutnya adalah ada simposium ekonomi, di mana simposium ekonomi kami menghadirkan para pemateri terkemuka untuk mengadakan sesi diskusi publik agar dapatnya tercipta pertukaran gagasan. Dan dalam simposium ekonomi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami pengembangan strategi ekonomi isu nasional yang ada. Lalu untuk Medfo Academy adalah sebuah wadah untuk membentuk komunitas yang mendukung dunia permediaan dan insight terkait keterampilan dan pembekalan terhadap mahasiswa FEB yang memiliki minat dan bakat terhadap bidang desainer. Oke, selanjutnya masuk pada program inovasi. Yang pertama adanya FEB Bergerak. FEB Bergerak merupakan grup penjaringan ekosistem olahraga di FEU 4. Kami melihat secara kondisi faktual menjadi suatu poin, bagaimana dimiliki potensi dari KMF itu sendiri dalam bidang olahraga. Dan kami ingin adanya sebuah FEB Bergerak menjadi sebuah ekosistem olahraga untuk mengintegrasikan potensi-potensi yang dimiliki oleh KMFB dalam bidang olahraga untuk apa? Untuk lebih terorganisir ataupun adanya sebuah keberlanjutan di lingkungan FEU 4. Yang kedua adanya Kastra Talk Show Discussion, sebuah diskusi publik yang digas dengan tujuan meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keterlibatan mahasiswa terhadap isu-isu strategis, bukan hanya dalam internal kampus, tapi bisa masuk dalam ruang lingkup regional, nasional, maupun internasional untuk apa? Untuk mengasah critical thinking ataupun design thinking dari seorang mahasiswa sebagai agen intelektual muda.
Lalu selanjutnya ada BEM Lapor. BEM Lapor adalah sebuah platform yang memfasilitasi KMFB Unpad untuk melaporkan permasalahan terkait fakultas, lingkungan, kampus, dan kinerja BEM. Bukan berfokus pada pendidikan pengajaran saja, namun lebih luas lagi, bagaimana dari setiap aspek itu bisa menjadi salah satu hal yang bisa diadvokasikan. Oke, untuk selanjutnya adalah FEB Business Unit, di mana FEB Business Unit adalah program kerja pendanaan yang dirancang untuk menjadi sumber daya finansial bagi BEM FEB Unpad dengan mengembangkan ekosistem kewirausahaan yang terintegrasi di FEB Unpad sehingga harapannya dengan FEB Business Unit ini dapat menjadi fundamental dalam funding program kerja untuk tidak hanya BEM FEB Unpad tapi dengan LK, BSO dan komunitas yang ada di dalamnya. Oke, selanjutnya ada FEB Unpad Open House. Bagaimana kita memperkenalkan FEB Unpad terhadap stakeholder luar. Yang selanjutnya ada yang Leader Spear. Leader Spear hadir untuk memberikan ruang inspirasi, edukasi bagi mahasiswa FEB Unpad. Menjadi sebuah ekosistem bagaimana menghadirkan sebuah ruang berkualitas tentang kepemimpinan dan pengembangan diri. Dan ini untuk menjawab tantangan bagaimana aktualisasi Ormawa ataupun regenerasi kepemimpinan di FEB Unpad. Lalu untuk selanjutnya adalah Advent Experience, di mana Advent Experience adalah merupakan program kerja yang dibawahi oleh Sekretariat dan Keuangan untuk menjadi wadah bagi KMFEB mengetahui serta mendalami tentang kesekretariatan dan keuangan. Sehingga harapannya dari program ini dapat terciptanya lingkungan kesekretariatan yang hidup dan juga cepat, sigap di lingkungan FEB Unpad. Lalu untuk selanjutnya adalah FOMO, yaitu Flap of Media Opportunities, di mana FOMO merupakan bingkai kesempatan bagi KMFEB Unpad untuk menuangkan apresiasi karya Kema FEB 4 di bidang media kreatif sehingga kita dapat mengembangkan minat dan bakat serta apresiasi bagi karya Kema FEB. Lalu untuk selanjutnya adalah FEB Buzz, di mana FEB Buzz adalah konten interaktif untuk memberikan pertanyaan maupun pernyataan yang menyangkut terkait pandangan suatu fan terkait keseharian dalam perkuliahan di FEB 4 melingkupi lingkungan, tokoh inspiratif, dan lain-lainnya untuk meningkatkan engagement yang diterima bagi BEM Kema FEB 4. Dan itu kami tuangkan dalam program 50 hari kerja, bagaimana program 50 hari kerja ini menjadi salah satu tools bagaimana kita yang merancang visi misi dan program kerja itu bisa diskemakan dari setiap step by stepnya untuk adanya sebuah realisasi akan hal itu. Kami sadar untuk menciptakan suatu hal tersebut dari visi misi program dan sebagainya itu memerlukan waktu untuk adanya sebuah akselerasi. Maka dari itu 50 hari kerja menjadi komitmen kami bagaimana untuk menciptakan fundamental yang kuat, akar yang kuat layaknya sebuah pohon yang jika tidak memiliki akar yang kuat maka tidak akan bisa menopang apapun. Maka dari itu 50 hari kerja menjadi salah satu tools menjadi komitmen kami bagaimana setiap step by stepnya ataupun langkahnya untuk menciptakan fundamental yang kuat bagi BMKM FEB untuk menjawab sebuah tantangan di kemudian hari. Baik, sekian terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Kang Ibrahim dan Kang Shanil untuk pemaparan visi misinya. Setelah kita mendengarkan visi misi dari pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB 4 2025 nomor urut 2, selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab untuk menggali lebih dalam mengenai visi, misi, dan program kerja dari masing-masing paslon. Untuk sesi tanya jawab akan diberi waktu selama 25 menit. Bagi hadirin yang ingin bertanya, dimohon untuk mengaktifkan fitur raise hand dan menyalakan kamera. Silakan kepada Saudara Zia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke Kang Ibra sama Kang Syamil, keren banget Kang udah berani mau kontestasi di FEB ini. Dari aku pribadi aku pengen nanya mengenai tentang tadi ada salah satu proker yang agak mengusik yaitu BEM Lapor ya Kang. Soalnya kan namanya pun nggak asing ya. Kita juga aku jujur sering nonton juga. Dan yang aku pengen ini, yang aku tanya ini, ketika ada BEM Lapor ini, bagaimana konsep faktualnya, terus outputnya gimana, dan untuk tahapannya itu apakah sekedar dikerjakan oleh BEM ataupun nanti ke depannya sampai ke dekanat ataupun rektorat sehingga permasalahan-permasalahan ini kan berarti secara umum atau spesifik itu juga pertanyaan nextnya. Tentang apapun keluhannya atau cuma dalam bidang akademik ataupun akademik dan outputnya dan bagaimana tahapannya secara nyata ataupun faktual. Mungkin dari aku cukup itu sih Kang. Makasih Kang. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kepada paslon nomor urut 2, dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih kepada Kang Ziad atas pertanyaannya. Oke, menanggapi terkait program inovasi dari BEM Lapor ini, pertama-tama siapa latar belakangnya BEM Lapor ini lahir dari aspirasi yang terdengar kepada saya, yaitu ketika misalkan ada suatu pertanyaan ya, ketika kita mungkin dapat mengetahui ya, ada individu-individu yang dia mungkin saja aktif dan juga sangat luar biasa dalam kegiatan kemahasiswaannya, dalam keorganisasiannya. Namun seringkali ketika orang-orang seperti ini dihadapi dengan suatu tanggung jawab seperti tugas kelompok dalam kelas dalam akademik perkuliahannya, orang-orang seperti ini malah acap kali menghiraukan amanah tersebut. Nah, ini menjadi salah satu concern dari kami untuk mengatasi masalah ini karena kami ingin fungsionaris yang ada pada BEM Kema FEB Unpad memiliki tanggung jawab yang penuh dan juga menjalankan amanahnya sebagai mahasiswa pula. Sehingga apabila case seperti ini ditemui, kita dapat menegur yang bersangkutan agar dapat memenuhi terlebih dahulu prioritas kewajiban akademik dari individu tersebut. Dan juga ini BEM Lapor ini bisa menjadi suatu perluasan bagi BEM Kema FEB 4 untuk bisa lebih dekat dengan Kema secara langsung dengan adanya suatu pintu yang terintegrasi sehingga laporan-laporan yang masuk bisa langsung kami olah di BEM Kema FEB 4. Kiranya dari Kang Z apakah sudah terjawab atau diperlukan follow up question? Mangga. Kalau dari aku udah sih Kang cukup. Terima kasih atas tanggapan dan jawabannya. Syukron. Untuk peserta yang lain, ada yang mau bertanya? Silakan kepada Saudara Nadia. Selamat malam. Sebelumnya, mohon maaf kalau misalkan aku belum bersedia untuk on cam karena ada satu hal dan lainnya. Mungkin aku ucapin terima kasih juga untuk Ibrahim dan Syamil ya atas presentasinya dan dari tim KPU juga atas waktu kampanyenya. Mungkin akan ada 2 pertanyaan spesifiknya dari aku, mungkin terkait vokasi juga, pastikan pengawalan vokasi. Oke, untuk mungkin to the point aja langsung ya. Untuk pertanyaan pertama, apakah langkah konkret yang sekiranya bakal kalian lakuin untuk akhirnya mastiin kalau FEB itu benar-benar membersamai vokasi nantinya, meskipun kita sama-sama tahu bahwa hima FEB yang ada di vokasi itu tuh nanti udah nggak lagi dibawahi FEB nantinya, akan berinduk kepada vokasi gitu. Akan bersamai, kalau iya, apa langkah konkret yang akan kalian lakukan? Itu mungkin untuk pertanyaan pertama. Lalu untuk pertanyaan kedua, adakah langkah lanjutan yang bakal kalian lakuin nih apabila strategi realisasi yang tadi udah di share screen mungkin ya udah sempat aku baca juga, vokasi itu nggak berjalan nih sesuai dengan sebagaimana yang sudah kalian rancang gitu. Mungkin langkah lanjutannya itu apa yang akan kalian lakukan kayak gitu. Mungkin. Terima kasih. Apakah pertanyaannya jelas? Udah jelas dan Nadia aman. Baik, izin moderator, apakah langsung jawab? Silakan, Kang. Baik.
Baik, terima kasih kepada Teh Nadia atas pertanyaan yang pertama mengenai vokasi, bagaimana langkah konkret. Yang pertama tadi adanya stance dari pimpinan lembaga kemahasiswaan BEM Kemar 4, kami berkomitmen untuk adanya sebuah komunikasi ataupun koordinasi yang emang pada akhirnya itu menjadi sebuah solusi bagi teman-teman vokasi itu sendiri. Yang pertama, tadi adanya sebuah stance. Yang kedua, bagaimana kami melihat ini menjadi suatu fenomena fenomena yang unik, menjadi sebuah salah satu transisi bagaimana memastikan juga transisi dari vokasi ini bisa berjalan secara ideal, baik dari sekolah vokasinya, pendidikan pengajarannya, ataupun tadi hak-hak teman-teman adik-adik kita dalam segi kemahasiswaan dari vokasi itu sendiri. Info yang saya dapat per hari ini juga bahwa kawan-kawan vokasi sedang berusaha untuk membangun BEM vokasi itu sendiri. Itu menjadi langkah awal yang bagus karena apa? Karena pada akhirnya hak-hak ataupun pemenuhan keinginan ataupun harapan dari kawan-kawan vokasi terhadap tadi ranah kemahasiswaannya itu bisa berjalan secara ideal. Namun perlu diketahui pembentukan ini pasti perlu adanya sebuah suatu hal apa, suatu hal yang perlu di cover ataupun perlu ditambah ataupun perlu dikawal, perlu dikawal untuk memastikan bagaimana pembentukan ataupun tadi ya penyesuaian dari pembentukan sekolah vokasi ataupun kemajuan dari vokasi ini bisa berjalan secara ideal. Oke, sebagai tambahan, kami pun memiliki concern yang utama terkait independenitas dari hima vokasi pun yang nanti akan dibawahi langsung dengan fakultas sekolah vokasi, sehingga perlu adanya tanggung jawab moral bagi fakultas induk untuk dapat membersamai setidak-tidaknya mengedukasi agar si vokasi nantinya dapat berjalan secara ideal. Kami mengetahui bahwa dengan pemisahan ini perlunya ada yang adjustment dan assessment maupun benchmarking lanjutan agar hima-hima vokasi nanti ke depannya bisa tetap berjalan secara ideal dan juga mandiri di sekolah vokasi nantinya. Kita dari fakultas itu tentu tidak ingin apa yang sebelumnya sudah bersama-sama di kita dapat terjadinya perbedaan ataupun gesekan, sehingga hal ini perlu dikawal secara lebih lanjut. Selain adanya sebuah kedekatan komunikasi dengan para pimpinan lembaga kemahasiswaan, hima vokasi ataupun BEM vokasi, kami pun ingin memastikan bagaimana hak-hak dari kawan-kawan angkatan 23, 22, 21 yang secara administratif masih di FEB 4, namun kami ingin memastikan bagaimana secara birokrasi administratif ataupun hak-hak mereka itu bisa berjalan dengan baik, ataupun tadi memastikan bahwa transisi ke sekolah vokasi itu bisa berjalan secara ideal seperti itu. Kami mengetahui ini merupakan peran dari advokasi dari BEM FEB 4 itu sendiri, sehingga adanya hak-hak vokasi yang tetap perlu kita berikan, sehingga kami akan membuka pintu seluas-luasnya bagi himpunan-himpunan vokasi sekiranya memerlukan bantuan maupun dukungan dari BEM FEB 4. Ataupun tadi pendekatan dengan para pemegang kebijakan atau fakultas, pimpinan fakultas ataupun dari kawan-kawan dari vokasi itu sendiri. Kami sebagai lembaga kemahasiswaan BEM Kemar 4 pasti akan secara dekat komunikasi intens dengan para pimpinan fakultas ataupun dekanat. Dan ini menjadi solusi bagaimana adanya sebuah kolaborasi ataupun tadi adanya sebuah kedekatan ataupun diplomasi yang dilakukan oleh BEM Kemar 4 terhadap para pemangku kebijakan dari jajaran fakultas sendiri untuk memastikan bahwa transisi dari sekolah vokasi ini bisa dilakukan secara ideal. Terima kasih. Oke, mungkin sekaligus ingin menjawab pertanyaan kedua terkait apabila strategi realisasi yang kami bangun tidak berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Ketika misalkan pasangan Syabil Ibra terpilih di BMKM FEB 4 nantinya, kami akan mengadakan grand meeting. Grand meeting pada awal tahun untuk mengetahui hal-hal apa saja yang sekiranya perlu kita kawal dan menjadi concern ke depannya. Dengan hasil dari grand meeting ini pun, apabila nanti rencana-rencana yang pada semulanya tidak berjalan sesuai yang direncanakan, akan kami angkat kembali, akan kami buka komunikasi kembali agar dapat menemukan solusi bersama. Terima kasih. Untuk saudara Nadia, apakah terjawab pertanyaannya?
Cukup baik, terima kasih Ibrahim dan Syamil. Untuk peserta yang lain, ada yang mau Maka kepada teman-teman dari bisnis internasional apabila ada yang ingin dipertanyakan, gitu, silahkan. silakan kepada saudara Fatmi. Baik, akan saya bacakan pertanyaannya. Kenapa Wakil Ketua Himpunan Ekonomi Islam di tahun 2024 di tim ses paslon 1? Apakah karena masalah inkompeten performa dari Hima Anda sendiri? Gimana kita bisa percaya Anda memimpin BEM? Baik, terima kasih kepada saudara Fahri atas pertanyaannya. Ini menjadi suatu hal yang menarik. Yang pertama, bahwa saya dan saudara Todi tidak adanya sebuah permasalahan dari internal himpunan kita. Itu menjadi suatu hak, bagaimana hak memilih, hak mendukung. Dan kami pun em, menjalankan kepengurusan dengan sebaik-baiknya. Pun ketika adanya sebuah permasalahan, itu diselesaikan secara internalisasi dan bagaimana itu bisa berjalan dengan baik. Kami mengetahui bahwa Todi adalah menjadi salah satu partner kami dalam menjalankan kepengurusan secara profesional. Dan saya tahu betul bahwa Todi ini menjadi salah satu teman baiknya Harits pada saat masih baru. Jadi adanya sebuah perbedaan status bagaimana saya dan Todi itu berinteraksi secara intens ketika saya sebagai ketua himpunan dan Todi sebagai wakil ketua himpunan. Dan Todi emang sudah dekat lamanya pada saat maba dan mungkin adanya sebuah hal yang menjadi alasan beliau untuk bersama Haris dan tidak menjadi suatu permasalahan bagi kami karena itu menjadi suatu hak demokrasi untuk memilih dan mendukung. Pun ini juga saya melihat dari POV eksternal ini menjadi suatu bentuk kedewasaan dari jurusan ekonomi Islam dalam mengelola bagaimana mereka merespon terkait situasi adanya dua paslon yang maju ke kontestasi ketua BEM Kema FEB dari satu jurusan yang sama. Karena seperti apa yang dijawab oleh Ibra bahwa ini merupakan suatu pilihan dan kita pun sangat terbuka dan kami ingin mewujudkan harmonisasi pun tidak hanya terkait
tidak hanya sebagai visi misi untuk BEM Kema FEB saja, namun juga harmonis secara proses yang kita lakukan. Untuk peserta yang lain ada yang mau ditanyakan? Mangga kepada kawan-kawan Kema BI yang ingin bertanyakan, dipersilakan. Kami akan sangat terbuka apapun pertanyaannya. Terima kasih. Silahkan kepada saudara Sofia. Ya, terima kasih Teh Naila. Selamat malam semuanya. Selamat malam juga untuk Kang Ibra dan Kang Syamil. Eh, Terima kasih banyak atas pemaparannya. Perkenalkan, aku Sofia dari Bisnis Internasional Angkatan 2023. Di sini aku mau menanyakan sedikit, mungkin lebih kepada posisinya sebagai Kema FEB gitu. Kalau dari yang aku simak, dari apa yang memang akan bawakan untuk kabinet tahun ini itu besar pendekatannya itu pada kolaborasi inisiatif sama gimana Kema FEB, Ormawa, dan BEM juga bisa berkolaborasi, berpartisipasi untuk keberlangsungan FEB gitu ya. Nah, kalau dari Akang sendiri, gimana sih kira-kira untuk memastikan bahwa memang tiap-tiap Kema FEB ini bisa gitu untuk berpartisipasi dan membersamai adanya BEM sendiri karena pasti kan pendekatannya itu nggak mudah dan kayak mungkin orang-orang juga ada kayak pemikirannya masing-masing gitu secara pribadi, secara individualnya. Jadi gimana sih cara untuk memastikan bahwa emang apa yang akan bawakan secara kolaborasi ini bisa tersampaikan. Lalu yang kedua, tadi itu kan sempat ada perihal mental health ya. Jujur menurut aku ini menarik banget. Tapi masih agak bingung kalau misalnya dari yang akan bawakan sendiri, gimana sih cara untuk nantinya tadi kan di Grand Designer sendiri dituliskan bahwa akan bentuk konseling ya. Nah, untuk pembentukan konseling itu akan seperti apa dan bagaimana kayak pendekatan ke Kema FEB-nya terkait dengan mental health ini. Karena kan ini juga bukan hal yang sepele ya. Dan gimana sih biar memang Kema FEB-nya ini tuh aware dengan adanya isu yang akan bawakan terkait mental health ini. Gitu. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kepada paslon nomor urut 2, dipersilakan untuk menjawab. Baik, terima kasih Teh Sofia atas pertanyaannya. Sangat bagus sekali. Yang pertama tadi mengenai tadi kolaborasi dan partisipasi ataupun bagaimana memastikannya. Di sini kami melihat adanya sebuah kesenjangan ya ketika saya berkomunikasi dengan setiap pimpinan lembaga kemahasiswaan ataupun pimpinan dari BSO. Kami melihat adanya sebuah keberjalanan secara mandiri walaupun adanya sebuah forum ketua lembaga, namun hal itu menjadi suatu hal yang formalitas saja. Maka dari itu, kami melihat adanya sebuah potensi yang besar ketika menggerakkan ataupun membersamai LKBSO di dalamnya. Karena itu menjadi pusat potensi yang harus diakselerasi oleh BEM Kemfo itu sendiri. Karena pada akhirnya BEM Kemfo menjadi aktor adanya sebuah kebersamaan. Lalu
apa langkah konkretnya, bagaimana kami pingin apa yang kami lakukan itu ikut dilibat sertakan oleh konstituen kami yaitu KMF itu sendiri. Maka dari itu kami ingin adanya menghargai dari setiap LKBSO-nya untuk mengadakan sebuah forum komunikasi yang emang sebenarnya bukan hanya sebatas forum komunikasi tapi adanya sebuah pendekatan yang secara holistik. Kami melihat adanya sebuah permasalahan dari setiap jurusannya yang sebenarnya untuk dipecahkan permasalahan tidak bisa dilakukan adanya sebuah forum komunikasi saja, tapi adanya sebuah pendekatan secara intens terhadap lembaga kemahasiswaan BEM Kema 4 terhadap LK itu sendiri. Dan yang ketiga, berbicara tadi bagaimana pandangannya tadi bagaimana adanya sebuah konsolidasi terhadap setiap bidangnya, misalkan adanya forum komunikasi anarkisme FEB secara berkala, forum komunikasi kaderisasi FEB secara berkala, forum komunikasi bidang-bidang lainnya secara berkala. Namun itu bukan hanya berfokus pada forum ketua lembaga saja, tapi adanya sebuah turunan-turunannya. Lalu menjawab nomor dua yang pertama, Dan juga izin menambahi terkait bagaimana pendekatan untuk kolaborasi dapat berjalan. Kami pun menyadari bahwa tiap-tiap lembaga yang ada di FEB memiliki pendirian masing-masing dan kami sangat menghargai terhadap pendirian masing-masing itu karena itu menjadi suatu perbedaan yang harmonis di antara kita. Namun sekiranya apabila nanti kita menemukan irisan suatu program yang sekiranya dapat kita integrasikan, ini ingin kami coba untuk akselerasikan bersama sehingga pada akhirnya program-program yang ada antara BEM dan juga himpunan dapat tersampaikan dan juga terakselerasikan sehingga hal ini dapat berdampak baik bagi Kema FEB 4. Dan lalu kami juga ingin mewujudkan agar sekiranya nanti dengan kolaborasi ini tidak hanya BEM saja yang mencuat di kalangan Kema FEB 4, namun secara himpunan maupun BSO yang ada di dalamnya dapat sama-sama terangkat marwahnya dengan pendekatan kolaborasi ini. lalu berbicara mental health ini menjadi salah satu concern saya juga, dan secara experience bahwa adanya sebuah krisis mental itu menjadi suatu hal yang tidak bisa dilihat oleh Kasat mata. kasat mata. Mungkin kita pernah melihat bahwa ada teman-teman kita di semester 1, semester 2 masih aktif, namun di semester-semester selanjutnya ia kehilangan dan kita tidak tahu kabarnya. Kita tidak tahu apa yang tertimpa oleh dia sehingga perlunya ada fokus terhadap kesehatan mental dari KMFB itu sendiri. Lalu bagaimana bentuk konseling dan pendekatan yang akan kita lakukan untuk mewujudkan hal ini? Kami akan bekerja sama dengan para stakeholder, baik itu fakultas maupun fakultas-fakultas misalkan FAPSI ataupun NGO lainnya dalam mewujudkan tim konseling tersebut sehingga pada akhirnya awareness dan kesehatan mental FEB dapat terjaga karena hal ini merupakan salah satu hal yang mungkin luput dari kita tapi penting untuk keberlangsungan baik itu keorganisasian di mahasiswa maupun prestasi akademik di FEB itu nantinya. Ya, dan itu masuk bagaimana untuk menciptakan ruang aman bagi MFP itu sendiri, yang mana isu mental health ini menjadi suatu hal yang harus kita kawal untuk menciptakan bagaimana jiwa dari KMF itu bisa terperhatikan ya oleh BEM KMF itu sendiri dengan langkah-langkah yang solutif yang tadi sudah kita paparkan dengan kolaborasi dengan NGO ataupun stakeholder yang mana untuk menggabungkan dari setiap kekuatan dari setiap kelembagaannya seperti itu. Terima kasih. Apakah pertanyaannya sudah terjawab, saudara? Ya, sudah terjawab. Terima kasih banyak, Kang. Tapi mungkin aku izin follow up sedikit terkait pertanyaan pertama. Apakah boleh? Silakan boleh langsung aja. Tadi berarti kalau untuk memastikan kolaborasi itu lebih menitik beratkannya berarti kepada LK yang ada ya, Kang? Berarti himpunannya gitu ya. Dan Forkom dengan cara itu dengan cara Forkom gitu ya. Ya, betul. Karena kolaborasi yang memang kita tunjukkan di sini lebih mengarah pada integrasi internal yang ada di Kema FEB 4 itu sendiri. Namun pendekatan pertamanya melalui forum komunikasi, tapi kami tidak ingin forum ini hanya sebagai diskusi-diskusi dan bahan story belaka, namun kita akan kawal terkait turunan-turunan hasil diskusi tersebut. Sekiranya memang ada program yang bisa kita tap in, kita kerjasama, akan kita coba angkat dan akselerasikan bersama. Jadi ini menjadi salah satu komitmen kami juga untuk adanya sebuah stance di awal bagaimana pimpinan lembaga BEM KMF 4 siap membersamai pimpinan LKBSO yang lainnya. Jadi
istilahnya eh, untuk adanya sebuah bencengkrama dengan para pimpinan itu bukan hanya berfokus pada FKL saja, forum komunikasi saja, tapi dalam kegiatan sehari-hari yang bersifat non formal pun bisa. Maka dari itu kami pun ingin adanya sebuah kedekatan dengan para pimpinan untuk tidak ada adanya sebuah kecanggungan antara pimpinan lembaga kemasan BMKM 4 dengan LKB semuanya. Kita semua memiliki potensi yang luar biasa dan ini bukan saatnya untuk kita berjalan sendiri, tapi ini untuk saatnya untuk kita berjalan bersama-sama jauh ke depan. Terima kasih. Apakah sudah terjawab? Sudah terjawab. Terima kasih banyak Kang Teteh. Demikian sesi tanya jawab bersama pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB 4 2025 telah selesai. Selanjutnya, mari kita dengarkan closing statement yang akan disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 2. Untuk pembacaan closing statement akan diberi waktu selama 5 menit. Kepada pasangan calon nomor urut 2, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih kawan-kawan dari bisnis internasional. Ini menjadi salah satu kampanye terakhir kami. Dan terima kasih juga atas supportnya dan juga antusiasmenya dalam kampanye maupun kemarin sempat ada ikut debat maupun tadi kampanye khusus safari jurusan. Rekan-rekan BI yang saya banggakan, hari ini kita tidak hanya berbicara tentang visi ataupun program kerja. Lebih dari itu, kita sedang merancang masa depan, membangun harapan dan menyalakan semangat perubahan. Sebagai mahasiswa FEB 4, kita memiliki tanggung jawab moral untuk tidak hanya menjadi bagian dari perubahan, tetapi menjadi pemimpin perubahan itu sendiri. Kita diajarkan tentang keadilan, kita diajarkan tentang keberlanjutan, kita diajarkan tentang kebermanfaatan. Nilai-nilai ini adalah fondasi yang harus kita bawa dalam setiap langkah perjuangan kita di fakultas kita tercinta. Kita adalah generasi yang tidak hanya memimpin perubahan, tetapi juga untuk mewujudkannya. Ketika kami merancang Grand Design ini, kami tidak hanya membayangkan sebuah masa depan yang lebih baik, tetapi juga meyakini bahwa setiap dari kita adalah bagian dari perubahan tersebut. Lentera Aksara menjadi simbol dari keberanian untuk melangkah, kebijaksanaan untuk bertindak, dan berkomitmen untuk menjaga harmoni dalam keberagaman. Melalui inklusi aksi harmoni, kami ingin memastikan bahwa setiap langkah yang kami tempuh adalah langkah kolektif menuju kemajuan FEB 4 yang tidak hanya berprestasi, tapi juga peduli terhadap setiap aspek kehidupan mahasiswanya. Dan sama-sama menjadikan BEM FEB 4 sebagai ruang aman, ruang yang nyaman, dan wadah yang inspiratif bagi setiap mahasiswa. Kita akan melangkah dengan gagasan yang besar, semangat yang menyala, dan aksi yang bermakna. Karena kita percaya bahwa perubahan dia dimulai dari orang lain, perubahan dimulai dari kita sendiri. Dengan ini, kami mengajak seluruh elemen mahasiswa, terutama teman-teman di bisnis internasional, untuk bersama-sama menyalakan lentera harapan, menulis aksara perubahan, dan menciptakan harmoni untuk FEB 4 yang lebih bermakna. Bersama kita bisa, bersama kita akan terus bergerak maju, dan bersama kita akan menciptakan sejarah yang tak lekang oleh waktu. Lentera menyinari, aksara menginspirasi. Terbang untuk hari ini, bersinar untuk selamanya. Lighting the path, leading the change. Together for the light of FEB. Lentera Aksara, Inklusi, aksi, harmoni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, kita telah mendengarkan closing statement pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB 4 2025 nomor urut 2. Dengan ini, berakhir sudah seluruh sesi dari acara kampanye pemilihan ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB 4 2025 pada malam ini. Saya, selaku moderator, meminta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata yang kurang berkenan di hati, baik yang disengaja maupun tidak sengaja saya ucapkan. Selanjutnya, akan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Naila selaku moderator kampanye pemilu FEB 4 2025. Kita telah sampai di penghujung acara, namun sebelum mengakhiri acara, kita akan memasuki agenda terakhir yaitu sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh Divisi Teklok. Kepada Divisi Teklok dipersilahkan. Baik, selanjutnya sesi dokumentasi akan segera dimulai. Diharapkan untuk semua partisipan untuk on-cam terlebih dahulu. Baik, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Baik, untuk slide kedua, 1, 2, 3.
Baik, sesi dokumentasi telah selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad 2025 nomor urut 2. Dan terima kasih juga untuk para audiens yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kampanye pemilu FEB Unpad 2025 hari ini. Saya Ilham selaku MC pada kampanye